Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Dian Ariyanti dengan NIM 1901105. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Upaya Pencegahan COVID-19 menggunakan Imunomodulator Herbal di Desa Sawecangkring RT 06 RW 02 Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Selama kurang lebih 15 menitan, saya akan memaparkan isi tentang proposal karya tulis ilmiah Langsung saya. saja saya akan mempresentasikan isi dari proposal karya tulis ilmiah saya. Berikut yang akan kami bahas untuk ke depan. 1. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konseptual dan hipotesis, bab 4 metode penelitian. Saya akan memulai dengan bab 1 terlebih dahulu, yaitu latar belakang penelitian. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon upgrade atau objek sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain menurut Noto Atmojo 2012. Faktor pengetahuan dan sikap mempunyai pengaruh besar terhadap status kesehatan individu maupun masyarakat dalam berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu program penanggulangan penyakit dan pencegahan penularan termasuk penyakit COVID-19. Imunomodulator adalah perubahan dalam respon imun yang melibatkan induksi, ekspresi, amplifikasi atau penekanan bagian atau tahap dari respon imun. Imunomodulator adalah senyawa yang memiliki efek pada sistem kekebalan tubuh. Imunomodulator memodulasi sistem kekebalan dengan merangsang menekan respon imun menurut Mehrotra et al. 2013. Beberapa tanaman obat yang memiliki aktivitas imunomodulator antara lain Echinacea, mengkudu, jahe, manila, dan sambiloto. Menurut Irfandi Suranto Yiningsi Sri W 2012, tingkat pengetahuan seseorang akan suatu pengobatan akan berdampak kepada tingkat kepercayaan terhadap pengobatan tersebut. Menurut Kairunisa dan Tanuwijaya tahun 2017, tingkat kepercayaan seorang juga akan berpengaruh terhadap sikapnya adalah bagaimana pendapat atau penilaian orang atau respon terhadap hal yang terkait dengan kesehatan, sehat, sakit, dan faktor risiko kesehatan. Berikutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah 1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. 2. Bagaimana sikap masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator herbal di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. 3. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19? Tujuan penelitian 1. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator herbal di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui sikap masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator herbal di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. 3. Mengetahui ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator herbal di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Berikutnya manfaat penelitian. 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanah ilmu pengetahuan terutama bagi perkembangan ilmu kefarmasian. 2. Secara praktis, bagian sumber referensi bagi peneliti selanjutnya sekaligus sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat mengenai penggunaan imunomodulator herbal dalam upaya pencegahan COVID-19 khususnya di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. 1. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge merupakan hasil tahu dari manusia yang sekadar menjawab pertanyaan what. Pengetahuan merupakan respon mental seseorang dalam menghubungkan
dengan objek tertentu yang disadari sebagai ada atau terjadi. Menurut Noto Atmojo 2010. 2. Sikap merupakan bagaimana pendapat atau evaluasi orang atau responden terhadap hal yang terkait penggunaan kesehatan, sehat sakit, dan faktor resiko kesehatan. Sikap adalah suatu sindrom atau gugusan tanda-tanda pada respon stimulus atau objek sebagai akibat perilaku itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan tanda-tanda kejiwaan yang lain. Menurut Noto Atmojo 2012. Pada situs Kusdiantoro 2013 menyatakan bahwa definisi dan pengertian obat herbal merupakan bahwa yang dinamakan obat herbal merupakan obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk atau pil. Cairan yang dalam prosesnya tidak menggunakan zat kimia. Selanjutnya, definisi imunomodulator herbal. Imunomodulator merupakan perubahan dalam respon imun yang melibatkan induksi, ekspresi, aplikasi, atau inhibisi dari bagian atau fase manapun dari respon imun. Imunomodulator adalah senyawa yang memiliki pengaruh terhadap sistem imun. Imunomodulator meregulasi sistem imun dengan menstimulasi respon imun atau mensupresikan Mehtotra et al. 2013. Indonesia sebagai pemilik sumber daya plasma nutfa yang melimpah, Indonesia telah melestarikan keanekaragaman tumbuhan obat. Tanaman obat merupakan salah satu unsur penting dalam perawatan kesehatan. Tanaman obat mengandung senyawa aktif yang dapat melakukan antibakteri, antivirus, antiplasmodium, antioksidan, antiinflamasi, anti-alergi, anti kanker. Imunomodulator meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia dan fungsi lainnya. Beberapa tanaman obat yang memiliki aktivitas imunomodulator antara lain Echinaceae, mengkudu, jahe, meniran, dan sambiloto. Menurut Ivandari Suranto Yinining Sri W 2012. Bab 3. Kerangka konseptual. Dalam pengetahuan, kita mengetahui tingkat pendidikan, informasi, budaya, pengalaman, sosial ekonomi. Lalu di dalam pengetahuan kita bisa menilai baik sedang kurangnya sikap kita dalam upaya pencegahan COVID menggunakan imunomodulator herbal. Keterangan, baris yang tidak lengkap, variabel yang tidak diteliti. Baris yang lengkap yaitu variabel yang diteliti. Hipotesis penelitian. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator herbal di Desa Sawecangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, bab 4, kita akan membahas desain penelitian dan tempat dan waktu penelitian. Desain penelitian dengan menggunakan pendekatan cross-seksional adalah penelitian yang menggunakan pendekatan observasional dan pengumpulan data secara simultan dan pengkajian dinamika korelasi antara faktor risiko dan dampak. Menurut Noto Atmojo 2010, penelitian ini dilakukan di Desa Sawecangkring RT 06 RW 02 pada Oktober sampai Desember tahun 2021. Alasan penelitian ini karena lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian menggunakan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pencegahan COVID-19 menggunakan imunomodulator herbal. Selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel bebas digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan dan sikap masyarakat. Variabel tergantung yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan imunomodulator herbal. Definisi operasional variabel pengaruh pengetahuan dan sikap masyarakat. Definisi operasional pengetahuan dan sikap seseorang terhadap informasi dalam penggunaan imunomodulator herbal yang disampaikan melalui media masyarakat. Unit diukur dengan menggunakan kuesioner dengan kriteria jawaban iya dan tidak. Skala ukur ordinal. Variabel perilaku penggunaan imunomodulator herbal. Definisi operasional
perilaku seseorang dalam mengkonsumsi obat yang berasal dari dorongan diri manusia dalam memenuhi kebutuhan. Unit diukur dengan menggunakan kuesioner dengan kriteria jawaban ya dan tidak, skala ukur ordinal. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik sampling. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Saucangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sampel adalah objek yang diteliti yang dianggap mewakili seluruh populasi. Noto Atmojo 2014. Sampling adalah dalam menyeleksi porsi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada sehingga jumlah sampel mewakili populasi yang ada. Menurut Urmala 2008, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling. Menurut Sugiono 2010, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya, instrumental penelitian dan prosedur pengumpulan data dan analisis data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat kuesioner atau checklist yang pertanyaannya tentang demografi responden, pengetahuan sikap, dan penggunaan imunomodulator herbal, peralatan tulis, software analisis SPSS 25, seperangkat komputer untuk entry data, pengelolaan data, dan pembuatan laporan. Observasi awalnya dilakukan dengan mencari informasi tentang jumlah masyarakat di Desa Saucangkring RT 06 RW 02 yang berusia antara 24 sampai 25 tahun. Observasi dilakukan pada Oktober sampai Desember 2021 dengan melakukan wawancara, lalu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat, dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan tergantung, yaitu hubungan tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit COVID-19 di Desa Saucangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Analisis bivariat menggunakan uji chi-square dengan tabel 2x2 pada program aplikasi SPSS versi 25 for Windows. Berikut adalah daftar pusaka yang saya kumpulkan untuk menunjang materi-materi dan teori yang terdapat dalam isi proposal karya tulis ilmiah saya. Sekian dan terima kasih untuk presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.